إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa hadir memenuhi undangan Allah untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, setiap Jumat khatib selalu berwasiat takwa, baik itu tertuju kepada pribadi khatib tersebut maupun kepada para jamaah sekalian. Bahkan wasiat takwa ini menjadi salah satu rukun dari khutbah Jumat. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memahami takwa ini dengan sebenar-benarnya dan kemudian hidup di dalam nilai ketakwaan. Karena nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala itu akan menilai manusia dari ketakwaannya ini, bukan dari pangkat dan jabatan yang disandangnya, bukan pula dari harta kekayaan yang dimilikinya, tetapi semata-mata ketakwaan inilah yang akan menjadi penilaian Allah kepada hambanya. Hal ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya di antara kamu yang paling mulia di hadapanku, kata Allah, adalah atqakum, yang paling bertakwa. Maka sudah sepatutnya lah hidup ini kita gunakan untuk menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Yang pengertian takwa ini secara praktis para ulama mendefinisikan adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu takwa. Maka ketika kita itu di dalam hidup dan kehidupan ini senantiasa menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, maka itu berarti kita sedang menuju hamba-hamba Allah yang muttaqin. Berarti kita sedang berusaha mendaftarkan diri kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Demikian pula ketika kita berusaha sekuat tenaga kita untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita sedang meniti jalan ketakwaan itu. Maka para jamaah rahimakumullah, di dalam khutbah yang singkat ini perkenankan kami menyampaikan faktor-faktor yang bisa kita lakukan untuk menunjang ketakwaan tersebut. Artinya usaha-usaha apa yang perlu kita lakukan agar kita senantiasa berada di atas jalan ketakwaan. Karena takwa ini adalah sesuatu yang paling penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu
fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kamu, baik itu untuk perjalanan kita di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Fa inna khaira zadi, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah at-taqwa. Takwa inilah yang akan kita gunakan sebagai bekal. Maka upaya dan usaha kita untuk menggapai ketakwaan ini, yang pertama adalah mahabbatullah. Marilah kita dalam hidup dan kehidupan ini berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kecintaan kita kepada Allah tersebut, maka kita akan termotivasi untuk senantiasa menjalankan yang diperintahnya dan meninggalkan yang dilarangnya. Maka bagi orang yang beriman, kecintaan yang pertama itu adalah cinta kepada Allah. Yang ini di atas kecintaan kepada apapun saja yang ada di dunia ini. Ibarat ia seorang ayah, kecintaannya kepada anak-anaknya. Ibarat ia seorang suami, kecintaannya kepada istrinya, itu semua tidak bisa mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kisah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah menyembelih anak yang dicintainya ketika itu pun dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ini contoh mahabbatullah, mencintai Allah di atas segala-galanya. Termasuk ketika kita itu mendengarkan kumandang suara azan, maka tentu itu kita nomor satukan daripada kesibukan-kesibukan kita yang lain. Itu menunjukkan betapa kita ini rindu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena panggilan salat itu adalah panggilan Allah. Ketika kita sudah bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang paling kita cintai dalam hidup kita, maka kita berarti sedang meniti jalan takwa. Yang kedua, supaya kita senantiasa berada di atas ketakwaan adalah dengan selalu merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita ini. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Jadi CCTV-nya Allah itu senantiasa kita rasakan. Maka ketika itulah kita akan bisa berhati-hati dalam hidup ini. Mungkin orang lain tidak melihat, mungkin orang terdekat kita tidak tahu, tetapi karena kita yakin bahwa Allah Maha mengetahui, Allah tahu apapun yang kita lakukan, maka kita akan senantiasa berhati-hati dalam kehidupan ini. Inilah sumber disiplin yang paling utama ketika orang itu sudah merasakan pengawasan Allah di dalam kehidupan. Jikalau ini sudah melekat di dalam diri setiap orang yang beriman, maka tidak diperlukan lagi adanya CCTV, tidak diperlukan lagi adanya pengawasan dari orang lain, karena ia merasa dirinya itu bertanggung jawab langsung kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus 2 malaikat yang senantiasa akan mencatat amal perbuatannya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang lolos dari pencatatan 2 malaikat pencatat amal itu atas izin Allah, atas utusan dan perintah Allah, yakni raqib yang mencatat amal kebaikan kita ataupun atid yang mencatat amal keburukan kita. Maka ketika kita bisa merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini akan penuh dengan kehati-hatian. Hidup kita ini akan penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itulah kita berarti meniti jalan ketakwaan. Yang ketiga, supaya kita senantiasa berada di atas jalan ketakwaan adalah menjauhi penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati inilah yang akan merusak hubungan kita kepada Allah. Terusir dari surga adalah karena kesombongan. Sehingga dalam hadis qudsi Allah dengan gagahnya menyatakan al-kibriya'u libasi, kesombongan itu adalah pakaian kebesaranku, maka jangan sekali-kali engkau mengambilnya dari aku, kata Allah. Ini penyakit hati. Termasuk juga riya, memamerkan amal perbuatan untuk orang lain. Sehingga dengan menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit hati itu,
kita berusaha untuk melakukan tazkiyatun nafas, penyucian hati kita, maka kita akan bisa meniti jalan ketakwaan. Sehingga dengan demikian kita akan termasuk orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Akhirnya kita berhak mengibarkan bendera as-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan ketakwaan yang akan menghantarkan kita menuju kepada kasih dan ridhonya. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil manan wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Faqul fikri warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadail wal karamat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Fa ya ibadallah, ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala wa lam yasal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlih man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasara din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma qul salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma salimna ya Allah min afati dunya wa azabil akhirah. Allahumma salimna min fitnati hadhihi zaman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna